Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saja semuanya? Sehat? Sehat, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Terus kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, alhamdulillah hari ini yang ikut Zoom masih sama seperti yang lalu, orangnya itu aja ya kan, yang mukanya tampil. Yang saja perhatikan, mungkin ada beberapa penambahan, tapi nggak banyak yang hadir seperti pertama kali mulai Zoom, entah ini memang belum masuk atau apa ya kan. Mudah-mudahan anak-anak saja semuanya diberikan hidayah jadi bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan menyambung materi kita dari minggu lalu, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Cuman kan kita ada tugas kan, ada latihan kan, yang disuruh kumpul itu paling lama hari Senin. Tapi ini udah hari Jumat lagi pun masih ada lagi beberapa siswa yang belum, coba handphone mama sini. Masih ada lagi beberapa siswa yang belum mengumpulkan latihannya. Jadi Ustazah sedikit kecewa gitu dengan beberapa siswa ini yang nggak mengumpulkan. Ustazah bacakan aja namanya. Siapa aja yang belum kumpul. Ini pelajaran ya nak. Ini masih hari pertama. Hari pertama latihan dari berapa kali kita pertemuan, baru sekali kita latihan kan. Tapi itu pun masih ada juga yang belum mengumpulkan latihannya. Soal hanya satu, bukannya 10 soalnya, bukan, hanya satu soalnya. Kalau kamu perhatikan Zoom yang udah kamu ikuti, pasti kamu bisa jawab. Nih kebanyakan yang belum kumpul tuh anak 8B. 8A yang belum kumpul ini si Nirwana Riduha. Terus si Nirwana Riduha aja ini yang belum kumpul ini. Dari kelas 8A cuma satu yang belum kumpul, yang lainnya alhamdulillah sudah kumpul. Nah, untuk yang kelas 8B ini banyak kali nih yang belum kumpul. Bentar ya, kelas 8B ini usia catat ini. Kelas 8B yang belum kumpul, si Anissa Ramadhani udah kumpul tapi terlambat. Anissa Rizkia Nuri nggak kumpul. Aulia Raisa nggak ada kumpul. Vira Winokan nggak ngumpul. Linsky Hakim, Maimunah Siregar, Nada Sofura, Nadia Salsabila ini kumpul cuman terlambat. Satu lagi si Nurul Aulia, ini nggak ada kumpul. Nama-nama yang saya sebutkan tadi tuh segera kumpulkan. Walaupun nanti kamu benar, nilai kamu tidak seperti nilai teman-teman kamu ya. Jadi nilainya walaupun benar, nilainya agak usah kurangi. Itu kalau dikumpul. Kalau nggak dikumpul, ya nilainya nggak ada, kosong. Apa yang mau dinilai gitu. Jadi tolong ya nak, disiplin dalam mengumpulkan nilai. Jangan sampai ustazah marah hanya gara-gara kalian nggak mengumpulkan latihan. Soal yang ustazah berikan hanya satu soalnya, bukan 2, bukan 3, bukan 10. Masa satu soal pun nggak ngumpul, kan jadi merepet ustazah pagi-pagi kan. Kayak harus direpeti kalian kayak rindu direpeti nih ya, makanya sengaja buat ulah ya supaya direpeti. Ya, ini terakhir kalinya ya nak, maksudnya kalau ngumpulnya terlambat, nanti ketika ustazah kasih lagi latihan, ustazah harap kalian disiplin. Sekarang kita sepakat ya nak, bagi kalian yang mengumpulkan latihannya lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka nilai yang kalian dapatkan tidak sempurna walaupun nilai kalian betul semua. Paham ya? Paham maksud saja? Kalau misalnya kalau misalnya betul semua nilainya 100 gitu ya kan, bagi yang terlambat mengumpulkan, ustazah akan mengurangi nilainya. Paham ya nak? Yang kedua yang ustazah ingin sampaikan adalah aktiflah dalam mengikuti Zoom. Aktif dalam mengikuti Zoom. Kalau kalian mengikuti Zoom, kalian bisa menanyakan langsung apa yang nggak kalian ngerti secara langsung ke ustazah. Tapi kalau kalian mengikuti YouTube, memang bisa juga. Cuman terkadang nanti tanyakan jadi lupa gitu kan. Nanti tanya terakhir lupa, nggak nanya lagi gitu kan. Nah, Zoom itu YouTube itu biasa diperuntukkan bagi siswa yang memang dia
tidak ada kesempatan melihat YouTube di pagi hari, melihat Zoom di pagi hari misalnya, atau handphonenya tidak memenuhi nggak bisa pakai Zoom gitu, itu masih dimaklumi. Tapi saja salut bagi siswa yang dia ngikuti Zoom, tapi dia terakhir juga dia misalnya mengulang, diikutinya juga YouTube untuk proses mengulang gitu kan, itu juga bagusnya. Nah, jadi ini 38 siswa yang ikut hari ini, 34 siswa yang ikut hari ini. Nah, dari total 70 siswa lebih 70 ya, 71 siswa lah. Hanya 34, nggak sampai separuh ya kan. Nah, hari ini Ustazah akan karena masih ada yang belum ngumpul latihan, jadi Ustazah nggak bahas soal yang lalu, nggak Ustazah bahas karena masih ada yang belum ngumpul ya. Nanti kalau udah ada yang ngumpul baru. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Kalau di buku bisa juga di buku kamu itu halaman berapa itu? Halaman 10. Kalau ada bukunya, kalau nggak ada bukunya ya nggak apa-apa. Halaman 10 ya. Nah, nih gaya Archimedes. Gaya Archimedes adalah gaya ini nah, Hana. Gaya Archimedes adalah besarnya gaya angkat besarnya gaya angkat zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Pernah nggak kalian, ini kita sering kan kalau misalnya kita masuk ke kolam renang gitu, kita ceburi badan kita, apa yang terjadi? Sebagian air di dalam kolam renang itu akan muncrat keluar, iya nggak sih? Iya kan? Nah, atau misalnya gini, ada segelas air, kemudian kamu isi gelas tersebut dengan air, kemudian kamu ambil batu misalnya. Kamu masukkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Niprat atau airnya bisa tumpah, ya kan? Misalnya kalau gelasnya penuh, kemudian kamu masukkan batu ke dalam gelas tersebut, airnya keluar kan? Tumpah kan? Nah, ini adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes artinya apa? Besarnya gaya angkat zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Jadi ketika dimasukkan batu ke dalam air tersebut, zat cair itu kan akan memberikan gaya angkat ke atas, sehingga zat cair yang ada dalam gelas tadi akan tumpah atau muncrat atau keciprat gitu. Paham ya maksudnya? Ini adalah hukum Archimedes. Nanti bunyinya ada ya, ini definisi dari gaya Archimedes. Nah, Archimedes adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, ahli astronomi, ahli filsafat, fisika, dan insinyur. Pada suatu hari, ia diminta oleh Raja Hieron kedua untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar terbuat dari emas murni. Dia punya mahkota. Kemudian dia minta tolong sama si Archimedes ini, coba kamu buktikan, benar nggak mahkota saya ini terbuat dari emas murni, katanya gitu ya kan. Nah, kemudian si Archimedes ini merasa kesulitan untuk menentukan dari masa jenis mahkota tersebut karena dia nggak tahu mahkota itu terbuat dari emas atau yang lainnya, gitu kan. Nah, kalau dia nggak tahu masa jenisnya, jadi dia nggak bisa menghitung volume mahkota. Jadi dia nggak tahu apa dari jenis dari mahkota tersebut. Nah, hingga akhirnya saat Archimedes dia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi, kan capek dia kan, udahlah mandilah gitu ya kan. Nah, ketika dia mandi di dalam bak mandi, dia mengamati bahwa adanya air yang tumpah dari bak tersebut ketika dia masuk ke dalam bak tersebut. Paham maksudnya? Ketika dia masuk ke dalam bak, dia mengamati bahwa ada air yang tumpah atau ada air yang keluar dari bak tersebut ketika dia masuk ke dalam bak tersebut. Nah, seketika itu Archimedes berteriak dan menyadari bahwa volume air tersebut sama besarnya dengan volume tubuh dari dia ketika dia masuk ke dalam bak tersebut, sehingga volume air itu keluar. Jadi volumenya dia, paham nggak maksudnya di sini? Dia mengamati bahwa ketika dia masuk ke dalam bak tersebut kan ada air yang tumpah. Air yang tumpah ini menurut dia bahwa volume air yang tumpah itu sama dengan volume badan dia ketika masuk ke dalam air.
seberapa volume dia masuk ke dalam air, segitulah air yang tumpah. Artinya volume dia sama dengan volume air yang tumpah. Nah, akhirnya si Archimedes ini dapat membuktikan bahwa mahkota raja itu ternyata tidak berasal dari emas murni, melainkan berasal dari perak. Nah, setelah dia mengamati, kan setelah dia tadi tahu bahwa volume air sama dengan volume volume badan dia ketika masuk ke dalam air, maka dia coba amatan dia tersebut ke mahkota yang dikasih sama si raja tadi. Dicobanya, diselidikinya, akhirnya dapat dibuktikannya bahwa mahkota yang dipakai raja itu tidak terbuat dari emas, melainkan terbuat dari perak, sehingga si pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Jadi inilah awal mulanya ada hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini dinamai dengan Archimedes, nama dia sendiri karena dia yang menemukan. Nah, bunyi hukum Archimedes adalah jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Ini adalah bunyi hukum Archimedes, ya, ditandai ya. Nanti boleh kamu catat. Jika suatu benda, atau di buku juga ada itu bunyi hukum Archimedes ya. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Ini adalah bunyi hukum Archimedes. Nah, kalau kamu ketinggalan mencatatnya, nanti boleh setelah setelah Zoom kamu buka YouTube atau kamu WA saja untuk minta materinya supaya mudah mencatat, atau ada di buku di buku cetak kamu ya. Di situ juga ada bunyi hukum Archimedes. Kalau nggak punya buku cetak boleh di-download. Jadi download di aplikasi Google Play juga bisa. Kalau kamu punya handphone Android bisa download, atau dari Google aja bisa kalau kamu pakai laptop gitu ya, dalam bentuk PDF. Ada itu buku soft copy-nya. Nah, selanjutnya persamaan hukum Archimedes, yaitu ini adalah rumus hukum Archimedes. FA sama dengan Rho dikali V dikali G. FA ini adalah gaya angkat ke atas benda. Kan kita sepakat kemarin kan bahwa zat cair itu memberikan gaya, ya kan? Ketika kita masuk ke dalam air, beda kita rasakan, kita kayak diberikan tekanan oleh zat cair tersebut, ya kan? Nah, ketika kita masuk ke dalam zat cair memberikan gayanya berupa ke atas, gaya ke atas namanya. Ini namanya gaya ke atas pada Archimedes tadi ya. Gaya ke atas pada benda, satuannya adalah Newton. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian volume adalah V adalah volume benda yang tercelup atau meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi. Ini adalah persamaan hukum Archimedes. Nah, dari hukum Archimedes tersebut kita dapat mengetahui suatu benda dikatakan tenggelam, melayang, dan terapung. Sebelum masuk ke sini ada pertanyaan nggak tentang hukum Archimedes? Raja, Ya, boleh lihat yang persamaannya tadi, Jah? ada lagi pertanyaan? Ini juga ada kalau nggak salah di buku. Dah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, lanjut kita. Lanjut ya. Selanjutnya, suatu benda dikatakan tenggelam, melayang, dan terapung. Pernah lihat benda tenggelam? Dikatakan tenggelam tuh kayak di mana, bendanya itu ada di mana? Kalau misalnya ini ada gelas berisi air penuh misalnya kan. Terus kita masukkan suatu benda. Suatu benda dikatakan tenggelam, dia kalau di mana dia posisi bendanya? Di dasar. Di dalam Dasar. air. Ya, di dasar atau paling bawah ya kan. Kalau dia melayang di mana posisinya? Di atas. Di atas air. Di atas air. Atau di atas daratan. Kalau terapung? Di atas Mengambang di air. Permukaan, Zah.
Ini kita cerita masih di dalam air ya. Ini kan kita cerita tentang tekanan hidrostatis. Berarti kan tekanan pada air. Hidro itu artinya air ya kan, ingat kan? Jadi kita cerita tentang air. Nah, dikatakan dia tenggelam kalau bendanya berada di dasar, paling bawah. Bendanya berada di paling bawah. Kalau dia melayang, bendanya ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Ya, nggak di atas, nggak di permukaan air, nggak di dasar, tapi ada di tengah-tengah. Ini dikatakan dia melayang. Kalau dia terapung, bendanya berada di permukaan air, gitu kan? Sepakat kita sampai di sini? Nah, apa itu tenggelam? Suatu benda dikatakan tenggelam jika beratnya benda lebih besar dari gaya angkat zat cair. Ya, bendanya lebih berat daripada gaya angkat zat cair. Itu disebut dia benda tenggelam, sehingga benda tersebut berada di bawah karena dia berat. Nah, kemudian dikatakan melayang kalau berat bendanya sama dengan gaya angkat dari zat cair. Sama dia. Sehingga dia di tengah-tengah posisinya. Paham? Yang terakhir, terapung kalau berat bendanya lebih kecil daripada gaya angkat zat cair. Berarti dia gaya angkatnya lebih besar. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekali lagi ya, tenggelam kalau berat bendanya lebih besar dari gaya angkat zat cair. Kalau dia melayang, jika berat bendanya sama dengan gaya angkat zat cair. Kalau dia terapung, gayanya atau berat bendanya lebih kecil. Ini salah nih rumusnya nih, harusnya dia lebih kecil. Iya, Ustazah. Lebih kecil dia, tandanya salah nih ya yang ini ya. Nah, ini kan W sama dengan FA, yang ini W harusnya simbol tanda lebih kecil. Lebih kecil daripada gaya ke atas. Ya. Tuh, jika suatu benda dikatakan terapung, tenggelam dan melayang. Nanti Ustazah tanya nih ya, jadi perhatikan. Nah, pengaruh massa jenis pada peristiwa tenggelam, melayang dan terapung juga bisa kita lihat dari ini. Kalau dia suatu benda, dia akan terapung kalau massa jenisnya lebih kecil. Ya, massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contohnya kayak minyak sama air. Minyak sama air. Si minyak kalau dicampurkan ke air, posisinya di mana? Selalu di atas kan? Selalu di atas kan? Karena massa jenis si minyak lebih kecil daripada massa jenis air, betul. Kemudian benda akan melayang jika massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, benda akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Ini dia kalau berhubungan dengan massa jenis. Kalau yang tadi kita bahas sebelumnya itu berhubungan dengan berat benda dan gaya angkat. Nanti Ustazah tanya nih, jadi perhatikan benar-benar. Dah? Paham, ada pertanyaan sampai di sini? Paham, lanjut. Oke. Nah, pemanfaatan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pertama, dimanfaatkan dalam pembuatan kapal laut. Perut kapal laut harus memindahkan air laut yang banyak agar gaya angkat air lebih besar daripada berat kapal dan penumpang. Walaupun kapal tersebut terbuat dari bahan yang bermassa jenis lebih besar daripada air, kapal tetap dapat terapung. Penyebabnya adalah kapal dibuat berongga yang membuat kapal menjadi ringan, sementara jumlah air laut yang didesak oleh perut kapal sangat besar. Jadi kalau kamu perhatikan, kapal laut itu walaupun dia terbuat dari besi, kan ada kan kapal yang terbuat dari besi misalnya kan, tapi dia nggak tenggelam. Padahal kita tahu massa jenis dari besi itu dia lebih besar daripada air. Harusnya kapal itu tenggelam, kan gitu kan? Jadi kenapa bisa nggak tenggelam? Nah, ini dia dimanfaatkanlah gaya Archimedes, digunakan pada kapal tersebut. Ada rongga-rongga pada kapal tersebut. Kapal itu dibuat dia berongga sehingga membuat kapal itu agak lebih ringan. Ada dia ada rongganya
sehingga kapal itu jadi lebih ringan karena jumlah air itu kan sangat banyak kan. Kemudian untuk memindahkan gaya dari air tersebut sehingga si kapal tadi bisa terapung dengan aman, maka dibuatlah rongga tersebut ya, memindahkan air yang banyak tersebut agar gaya angkatnya lebih besar daripada berat kapal, maka dibuatlah perut kapal laut itu dia berongga. Nah, ini dimanfaatkan oleh insinyur yang membuat kapal laut itu, hukum Archimedes ini. Yang kedua, dimanfaatkan pada balon udara. Pernah lihat balon udara kan? Balon udara ini. Konsep tenggelam, melayang, dan terapung juga berlaku di udara. Konsep mengapung dimanfaatkan dalam pembuatan balon udara. Pada awalnya, massa jenis udara di luar balon sama dengan massa jenis udara di dalam balon. Nah, kalau di balon udara itu biasanya tuh ada api di tengah-tengah kan? Di tengah-tengahnya itu ada api kan? Supaya apa? Supaya ketika terjadi pembakaran, udara dari balon itu menjadi panas. Udara dari balon menjadi panas, yang di dalam balon menjadi panas, sehingga massa jenisnya bisa lebih kecil daripada massa jenis udara di luar balon. Nah, jadi berat balon itu akan berkurang menjadi lebih kecil dan gaya angkatnya menjadi lebih besar. Inilah dimanfaatkan dalam pembuatan balon udara. Jadi tadinya udara di dalam balon sama udara di dalam balon ini sama udara di luar itu sama massa jenisnya, ya kan? Tetapi ketika di sini dipanaskan, diletakkan api, ada proses pemanasan, dinyalakanlah dia api tersebut, maka membuat udara di sini menjadi panas. Ketika udara menjadi panas, maka massa jenisnya menjadi lebih kecil. Massa jenisnya menjadi lebih kecil, akhirnya gaya angkatnya menjadi lebih besar. Maka balon bisa terbang ke udara. Nanti kalau mau turun gimana? Dimatikan apinya pelan-pelan. Lama-lama udara dia menyesuaikan udara di luar. Lama-lama dia akan sama, akhirnya berhenti. Gitu dia. Itu proses pembuatan proses dari balon udara. Itu tadi hukum Archimedes. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sekarang Ustazah yang tanya ya. Siap-siap? Ustazah mau nanya sama ya. Az-Zuhra Audia, coba buka videonya nak. Az-Zuhra Audia, buka videonya nak. Dia mau lihat mukanya dulu. Udah? Buka juga itunya, mikrofonnya Az-Zuhra. Kan nampak mukanya. Coba Az-Zuhra jawab dulu, anak Ustazah gitu. Halo Az-Zuhra. Assalamualaikum Az-Zuhra. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah, nampak dia kan. Az-Zuhra coba dulu anti sebutkan pertanyaannya ya. Ini sebuah benda dikatakan melayang kalau gayanya bagaimana dengan gaya angkatnya, bagaimana dengan berat benda? Berat benda sama dengan gaya angkat zat cair. Ya, benar sekali, berat benda sama dengan gaya angkat zat cair. Nah, coba Naziha Nasution. Langsung mata yang mulai. Hidupkan mikrofonnya. Nah, coba siapa nama penemu hukum Archimedes tadi? Ya Archimedes lah, kok bingung? Archimedes lah. Nah, pertanyaannya kayak mana tadi dia bisa menemukan hukum Archimedes tadi? Kayak mana ceritanya tadi? Nanti dari pertama ikut kan? Dia mau main di bak mandi.
Mm-mm. Habis pas dia udah masuk di bak mandi, dia sadar pas dia masuk Mm-mm. airnya banyak yang tumpah. Mm-mm. Akhirnya dia menemukan apa tadi bunyinya, masih ingat bunyi hukum Newton? Gak ingat. Coba siapa yang ingat bunyi hukum Newton? Siapa yang bisa? Bunyi hukum Newton. Nabila Putri. Siapa? Salah. Akila salah. Oh, Akila ya, Akila. Apa bunyi hukum Newton, Akila? Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka Mm-mm. benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Ya, benar sekali ya. Secara simpelnya benda yang dicelupkan ke dalam air, benda tersebut memberikan gaya angkat ke atas yang beratnya sama dengan benda yang didesak ke air, gitu kan? Jadi beratnya sama dengan benda yang didesak ke air. Adik ngapain di situ? Ntar ya, Aslan ya. Sini. Kok bisa di bawah sini dia? Kakak. Dah, udah mau habis pula waktunya ya kan. Sedikit lagi ya. Kita masuk ke ini, apa namanya, hukum Pascal. Jangan, Dik. Hukum Pascal. Nah, hukum Pascal. Dasar teori hukum Pascal. Nama hukum ini diambil dari orang yang melakukan eksperimen, sama seperti tadi si Archimedes ya kan. Nama hukum Pascal juga diambil dari yang menemukan eksperimen tentang Pascal, yaitu Blaise Pascal. Dia melakukan percobaan tentang air dan menyatakan bahwa air keluar lebih deras. Silakan sekali. Air keluar lebih deras dan lebih jauh lewat lubang pada wadah yang permukaan atasnya terbuka dibandingkan dengan wadah yang permukaan atasnya ditutup. Hal ini dikenal dengan prinsip Pascal. Hal ini disebabkan oleh tekanan air yang lebih besar pada wadah yang terbuka. Jadi kalau misalnya ada tong misalnya kan, tong itu dia dilubangi bawahnya, ya. Kalau tongnya itu ditutup, beda dia airnya keluar dengan tong yang dia dibuka. Tong yang dibuka sama tong yang ditutup, air keluarnya itu beda. Nah, apa perbedaannya? Tekanan airnya itu lebih besar pada tong yang dia wadahnya terbuka. Paham? Kalau dia tertutup, tekanannya lebih kecil. Sedangkan pada yang terbuka, dia tekanannya lebih besar. Sehingga si Pascal ini, nih, inilah bunyi hukum Pascal. Tekanan yang timbulkan zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Ini adalah bunyi hukum Pascal. Sekali lagi ya, tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan secara merata ke segala arah. Ya, tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan secara merata ke segala arah. Nah, jadi dia ceritanya kayak gini nih. Ini misalnya ini ada tabung, ada bejana berhubung nih kan misalnya kan ini. Di sini kamu lihat air dimasukkan ke dalam lubang yang sini, pipa lah ya, kita bisa sebut ini pipa ya. Udah habis. Ketika air dimasukkan ke sini ya, maka air akan memberikan tekanan ke segala arah yang akhirnya nanti akan menuju ke sini gitu. Sehingga tekanan pada pipa yang di sini sama dengan tekanan pada pipa yang di sini. Walaupun yang di sini kamu lihat penampaknya lebih kecil daripada yang ini kan. Ini lebih besar kan penampaknya kan, atau luas permukaannya ini lebih besar daripada yang ini. Tetapi nanti dia tingginya akan sama seperti ini. Sama dengan seperti yang ini kan. Sehingga dibilang tekanannya sama. Jadi pada hukum Pascal itu dia berlaku hukum tekanan pada pipa pertama sama dengan tekanan pada pipa kedua. Tekanan yang di sini sama dengan tekanan di sini. Sehingga rumusnya P1 sama dengan P2. Itu adalah rumus hukum
Pascal. P1 sama dengan P2. P itu kan rumusnya F per A kan? Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu dia rumusnya. Ya. Nanti dia ketika dikali sila atau sebaliknya. Nanti kalau misalnya kita mau cari salah satunya bisa kayak gini. Ini kali silang kan, F1 kali A2 gitu kan. A1 dikali F2 kalau cari salah satunya. Nanti saja akan jelaskan minggu depan contoh soalnya. Jadi nggak kalian bingung. Pokoknya yang kalian harus tahu pada hukum Pascal itu dia berlaku tekanan pada pipa yang pertama ini sama dengan pipa yang tekanan pada pipa kedua. Jadi bunyi hukumnya tadi adalah tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan secara merata ke segala arah. Ini adalah bunyi hukum Pascal. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, maka Ustazah hanya bisa menyampaikan materi kita sampai di sini. Memang minggu ini kita nggak ada latihan ya, insya Allah minggu depan baru kita ada latihan. Sehingga Ustazah harap disiplin ya, ingat ya, disiplin dalam mengumpulkan tugas ya. Itu adalah pesan Ustazah. Nah, jika ada hal-hal yang ingin tanyakan boleh langsung tanya Ustazah via WA ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf jika ada kata-kata Ustazah yang salah. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.